Materi kita kali ini adalah berkaitan dengan ceramah. Untuk materi ceramah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama, informasi dalam ceramah, yang kedua, isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah, yang ketiga, bagian-bagian penting dalam ceramah, dan yang keempat, menyusun teks ceramah. Sebelum kalian bisa menguasai keempat kompetensi dasar ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu ceramah. Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, berkaitan dengan struktur penulisan ceramah, kebahasaan, dan bagaimana menyusun teks ceramah. Terlebih dahulu, kalian harus tahu contoh dari teks ceramah. Oleh karena itu, tugas yang Ibu berikan adalah yang pertama, kalian mencari contoh ceramah. Yang kedua, kalian menentukan isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Dan yang ketiga, kalian menyusun teks ceramah. Materi surat lamaran pekerjaan, yaitu sistematika dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Dimulai dengan tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, lampiran, penutup, salam penutup, dan tanda tangan, serta penulisan nama yang terang. Yang kedua, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bentuk surat yang standar, yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bisa dilihat pada contoh penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Maksudnya bahasa yang baik dan benar adalah sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan menggunakan penulisan serta tanda baca yang tepat. Materi kita kali ini adalah berkaitan dengan teks anekdot. Dalam pembelajaran teks anekdot, kita akan belajar tentang yang pertama, makna yang tersirat dalam anekdot. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang keempat adalah menciptakan teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Sebelum kalian menguasai keempat kompetensi ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berupa cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Setelah kalian mengetahui pengertian dari teks anekdot, kalian harus tahu
seperti apa bentuk dari teks anekdot itu. Oleh karena itu, tugas kalian mencari contoh teks anekdot. Kemudian yang kedua, menentukan isi dari teks anekdot tersebut. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang keempat, menyusun teks anekdot. Materi kita kali ini adalah berkaitan dengan artikel ilmiah. Yang akan kita pelajari dalam materi ini adalah yang pertama, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian yang kedua, menyusun atau mengonstruksi artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Tujuan akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Dan yang kedua, siswa mampu untuk menyusun atau mengonstruksi artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Kali ini yang kita pelajari adalah artikel. Terlebih dahulu kalian harus pahami apa itu artikel sehingga kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima adalah karya tulis lengkap. Misalnya berupa laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Kebanyakan isi dari artikel tersebut adalah mengungkap fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dari pengertian ini akan menuntun kalian untuk bisa membedakan antara artikel ilmiah dan teks editorial. Tugas yang pertama, kalian mencari contoh artikel ilmiah. Yang kedua, kalian mengevaluasi informasi yang terdapat dalam artikel ilmiah itu, baik fakta maupun opini. Dan yang ketiga, kalian menyusun atau mengonstruksi artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Materi kita kali ini adalah berkaitan dengan teks editorial. Di dalam teks editorial, beberapa materi yang akan kalian pelajari adalah berkaitan dengan isi teks editorial, struktur, dan unsur kebahasaan teks editorial. Dan di akhir pembelajaran berkaitan dengan materi teks editorial ini, kalian diharapkan mampu untuk menyusun sebuah teks editorial. Mengawali pembelajaran kita, terlebih dahulu kalian harus pahami apa itu teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual. Berita aktual yang dimaksudkan di sini adalah sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Yang dimaksudkan dengan kontroversial di sini adalah menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga teks tajuk rencana. Dalam pengertian teks editorial, ada beberapa kosakata yang perlu kalian kuasai. Yang pertama, redaktur.
Yang kedua, redaksi. Yang ketiga, fenomenal. Yang dimaksudkan dengan redaktur adalah orang yang menyusun tulisan dalam surat kabar atau koran. Redaksi adalah badan yang menyusun tulisan pada surat kabar atau koran. Fenomenal artinya dapat disaksikan dengan panca indera, luar biasa dan hebat. Supaya kalian bisa memahami dan menguasai kompetensi dasar yang terdapat dalam teks editorial, terlebih dahulu kalian harus menemukan contoh teks editorial. Oleh karena itu, tugas yang Ibu berikan yang pertama, menemukan contoh teks editorial. Yang kedua, menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Dan yang ketiga, kalian menyusun teks editorial.